Oke, kita langsung menuju ke Prof. Fik. Prof. Fik, tadi ada yang belum tergali. Prof. Fik kan sempat menyampaikan bahwa langkah yang diambil PBB ini sebagai upaya untuk mempersepsikan bahwa PBB mengambil sikap. Itu tujuan dari PBB melakukan itu apa ya, Prof. Fik ya? Sebenarnya begini, ini bukan PBB-nya ya, tapi ini Sekjen PBB. Karena di dalam PBB itu kan ada organ yang Ya, disebut sebagai Sekjen PBB organ maksud saya, utama. Prof. Fik. Ada Majelis Umum, ada Dewan Keamanan, ada Sekjen, ada Mahkamah Internasional, Dewan Ekosok, ada beberapa ya. Nah, dalam konteks Sekjen PBB, ini kan Sekjen PBB ini dia bertanggung jawab masalah kesekretariatan, administrasi Ya. dari berbagai lembaga ini. Nah, nanti ada staf-stafnya. Nah, di situ Sekjen itu seharusnya netral. Dia hanya urusan-urusan yang sifatnya administratif. Kalau misalnya PBB Ya. mau bertindak, itu Dewan Keamanan PBB. Kalau misalnya masalah perdamaian, keamanan internasional. Tapi kalau misalnya masalah yang umum, Ya. Majelis Umum PBB. Tapi termasuk juga perdamaian. Nah, pasal 99 ini memberikan kewenangan kepada Sekjen PBB untuk dia memberitahu kalau misalnya ada sesuatu yang menjadi concern untuk silahkan dibahas oleh Dewan Keamanan PBB. Nah, sekarang ini digunakan oleh Sekjen Guterres itu menandakan bahwa Sekjen PBB gitu ya, Sekjen Guterres itu sudah berpihak gitu ya. Jadi dia mengatakan bahwa saya melihat bahwa apa yang terjadi di Gaza ini sudah sampai level apa namanya kekejaman, kebiadaban sehingga perlu dihentikan dan saya minta supaya Dewan Keamanan PBB sudah membahas. Padahal Dewan Keamanan PBB sebelum-sebelumnya kan sudah membahas. Yang kemarin ini kan sudah ada resolusi yang diajukan oleh saya lupa negara mana, lalu kemudian disetujui termasuk oleh Amerika Serikat. Nggak, Amerika Serikat pada waktu itu tidak memveto, dia abstain. Ya, itu sudah dilakukan. Nah, sekarang kan mau diajukan lagi, sebenarnya ya Amerika bisa abstain atau kemudian dia bisa veto. Gitu. Oke, baik. Prof, bayangannya begini, Prof. Ketika misalnya pun misalnya Sekjen PBB sudah berpihak gitu ya secara politis tak. Tapi kan banyak awam yang juga tidak tahu bahwa organisasi PBB ini kan punya satu suara gitu. Artinya sebenarnya ketika Sekjen PBB dengan politisnya sudah berpihak gitu ya, tapi tidak ada yang bisa dilakukan oleh organ-organ dalam PBB lainnya, kok rasa-rasanya ini menjadi sebuah langkah yang percuma gitu loh, Prof. Ya, itulah makanya yang saya katakan, kalau misalnya dari segi keefektifan sebenarnya percuma, tidak ada makna. Tetapi dari sisi politisnya, ya, ini punya makna bahwa Sekjen PBB itu sudah berpihak. Sama kok seperti misalnya dalam konteks kita di MPR DPR gitu kan ada sekretariat jenderal. Sekretariat jenderal sebenarnya tidak membicarakan substansi, tetapi ini diberi kewenangan dalam aturan itu bahwa sekjen itu seolah-olah bisa memberikan atensi gitu ya kepada satu masalah kepada Dewan Keamanan PBB untuk dibahas. Nah, ini yang dilakukan oleh Sekjen PBB. Nah, ini yang makanya Sekjen PBB itu dikecam, Sekjen Guterres dikecam oleh apa namanya perwakilan perutusan tetap Israel di PBB. Dia bilang, wah ini nggak bener nih sekjen kayak begini ini. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, ini juga ada yang terbaru yang saya pengen tanyakan juga ke Prof gitu ya. Dengan peristiwa yang berkembang saat ini ada artikel nih yang saya baca gitu. AS mensanksi Israel nih akan memberikan sanksi ke warga Israel ini pemberlakuan pembatasan visa bagi mereka yang merusak perdamaian, keamanan dan stabilitas di tepi barat. Langkah yang dilakukan ini kalau saya baca, kok rasa-rasanya apa yang dilakukan Amerika juga belum pada tahap berpihak pada kemanusiaan itu, Prof. Sanksi-sanksi yang diberikan, langkah-langkah yang diberikan juga hanya sekedar basa-basi saja gitu, Prof. Benar nggak demikian, Prof? Begini, yang kita perlu pahami kalau kita bicara Palestina, itu ada dua lokasi yang berbeda. Pertama adalah di Gaza, yang sekarang ini dapat serangan dari Israel. Yang satunya lagi adalah di West Bank, tepi barat. Ya, yang di Gaza ini kan yang sekarang diserang nih, tapi di tepi barat sebenarnya kan enggak, karena di situ lebih damai lah, gitu kan. Di situ Fatah, kalau di Gaza itu Hamas. Maka selalu kalau misalnya di
media selalu ada nama Hamas, 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 tetapi tidak Fatah, karena Fatah adanya di tepi barat. Nah, belakangan mungkin orang-orang Israel karena dia katakanlah mau mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintahnya, menyerang Gaza, sebagian dari mereka merusak Profit. ya perdamaian di tepi barat dengan wah pokoknya kan kita lihat misalnya ada penembakan terhadap anak kecil di tepi barat, padahal anak kecil itu lempar-lempar batu dan lain sebagainya atau melakukan perusakan-perusakan lalu kemudian dilakukan secara tidak sepantasnya misalnya itu. Nah, itu yang Amerika Serikat mengatakan, orang-orang yang seperti ini yang di tepi barat nih ya, yang bukan di Gaza nih, ini kan di tepi barat nggak ada masalah, kamu jangan ikut-ikutan gitu. Terus Amerika memberikan sanksi seperti tidak akan memberikan visa dan lain sebagainya, seperti itu.